Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan segenap para alimul ulama, para guru, wabil khusus orang tua kita, guru kita, yakni Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Ahmad Niam, orang tua kita Bapak Haji Mansur, segenap para orang tua kita sekalian, guru kita Ustadz Diding, Bapak Ketua RT 05 Bapak Ugi, Ketua Majlis Taklim Al-Abror Bang Haji, segenap para jamaah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah berikan kucuran rahmat, taufik, hidayah, inayah, ma'unah, maghfirah dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, saya tidak panjang kalam. Baiklah hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya sekarang ini masuk bulan Rabiul Awal, kita diingatkan dengan satu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahir seorang manusia yang agung, seorang manusia yang mulia, yang dipilih oleh Allah menjadi kekasihnya, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, di antara tradisi keagamaan yang dilaksanakan oleh sebagian besar umat Islam bahkan di dunia, yakni merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang Arab mengatakan Maulidun Nabi atau Maulid Nabi, kata orang Majalengka birthday of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Majalengka. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terjadi pada permulaan abad ke-6 Hijriah. Sekarang ini 1446 Hijriah. Taruhlah kita sempurnakan menjadi abad ke-15. Berarti kalau 15 kita kurangin 6, berapa? 9. Berarti umur perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW itu sudah 9 abad lamanya. Kalau diinin 900 tahun kurang lebih. Ya, kira-kira yang hadir di sini yang paling tua berapa umurnya? Ya, orang tua kita ya 38 baru. Alhamdulillah ya. Nah, hadirin yang berbahagia, makanya kalau dihitung antara umur perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan umur orang sekarang ini, tuaan Maulid, Pak. Tuaan Maulid, Bu. Makanya tradisi kita, kebiasaan kita, apalagi orang sini, sama yang tua, lebih tua, kagak boleh songong. Nggak boleh songong, terkualat. Artinya apa? Tradisi yang begitu lama, yang sudah dilaksanakan secara turun-temurun sampai generasi kita sekarang ini, tentunya inilah amaliyah yang memang menurut para ulama
Pertama kali tradisi kelahiran Maulid Nabi Muhammad SAW, perayaannya itu dilakukan oleh seorang raja di Irbil, Raja Irbil di Irak, yakni yang bernama Abu Sa'id Kaukabri bin Zainuddin Ali Buktikin. Beliau ada seorang ulama, seorang raja, juga alim, soleh, berani. Beliau wafat pada tahun 630. Aduh, Majalengka lagi. Nggak enak saya nih. 630 tahun Hijriah. Bertepatan dengan Masehinya 1232 Majalengka lagi. 1232 Masehi. Berarti luar biasa sekali. Nah itulah. Oleh karena itulah maka para ulama menilai tentang perayaan hari Maulid Nabi Muhammad SAW, perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, itu mereka menilai termasuk atau sebagai kegiatan amaliyah yang dianggap bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah yakni tradisi baru yang memiliki manfaat, kebaikan, dan tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Dan orang yang melaksanakan perayaan hari kelahiran Nabi ini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Kita kan mau ngadain maulid ya, makanya saya bahas dasar-dasar kenapa kita melaksanakan perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tentunya harus punya dasar. Kalau tibang kita masjid ono ngadain maulid, masjid ono ngadain maulid, kita maulid. Masjid ono ngadain maulid, kita maulid. Majlis ono ngadain maulid, kita maulid. Namanya taklid. Taklid itu ikut-ikutan tanpa ada dasar dalil yang menganjurkannya. Jadi kita mengadakan perayaan maulid ini, apa motivasinya, apa dorongannya, apa yang visi misi kita, sehingga apa? Supaya karena ini berkaitan dengan ibadah dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya kita harus mengerti apa dasar yang mendorong kita untuk mengadakan hari kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kalau pertanyaan ini jatuh ke kita, jawaban kita apa kira-kira? Apa jawabannya? Ya. Baik hadirin yang berbahagia, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasarnya pertama di dalam surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 107, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, orang Majalengka memaknai we don't send you Muhammad, but to be mercy to the world. Wah, Majalengka. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad illa rahmatan, kecuali sebagai rahmat. Sebagai rahmat lil alamin, untuk seluruh alam, berlaku bagi seluruh makhluk. Jadi rahmatan lil alamin, jelas bahwa apa sih rahmatan lil alamin itu? Rahmat itu ulama mengatakan, mengartikan riqatun wa atqun wa rahmatun. Ada tiga hal. Pertama, kelemah lembutan. Yang kedua, kasih sayang. Dan yang ketiga adalah kemurahan hati. Maka di situ dalam ayat tersebut menggunakan anwin di akhir daripada kata rahmatan yang memiliki makna
sangat luas dan sangat besar. Artinya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, kemurahan hati yang sangat luas dan sangat besar. Subhanallah. Bagi siapa? Lil alamin, bagi seluruh makhluk, bagi seluruh alam, termasuk diantaranya kita bangsa manusia. Alhamdulillah. Ini arti rahmat. Jadi Nabi Muhammad adalah sebagai rahmat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyatakan, kata beliau Rasul, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Innama ana rahmatun muhdatun. Ya, kata beliau Rasul, I am just mercy, kata beliau. That was given. Innama ana rahmatun. Sesungguhnya saya ini adalah rahmat, kata Rasulullah. Muhdatun, yang diberikan kepada seluruh alam. Allah berikan saya untuk seluruh alam, termasuk alam kita manusia. Bahkan beliau nanti menjadi seorang pemimpin seluruh manusia. Hadirin yang berbahagia, jadi jelas hadis ini menjelaskan makna Al-Quran bahwa Rasulullah adalah sebagai rahmat yang sifatnya lemah lembut, kasih sayang, murah hati. Nah, oleh karena itulah maka coba dalam catatan sejarah Rasulullah nggak ada berdoa langsung untuk menimpakan azab kepada umatnya, nggak ada. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Contoh Nabi Nuh. Qala Nuh rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Qala Nuh berkata, berdoa. Qala Nuh rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau biarkan seorang pun dari orang kafir tinggal di atas permukaan bumi, berjalan seenaknya di atas permukaan bumi, sementara mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Mereka saat berbuat maksiat lagi sangat ingkar. Mereka punya keturunan, anak-anaknya akan berbuat maksiat dan sangat ingkar. Lagi mereka akan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Mereka merusak diri mereka dan merusak yang lainnya. Makanya Nabi Nuh mendoakan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab daripada umatnya yang kafir. Dalam riwayat, dalam kisah itu akhirnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala doa Nabi Nuh. 3 hari 3 malam, petir, geledek, angin, Masya Allah, cetar cetar 3 hari 3 malam, 40 hari 40 malam hujan deras. Akhirnya singkat cerita, yang kafir tidak beriman kepada Nabi Nuh, tidak mengikuti kepada Nabi Nuh, mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banjir bandang, termasuk putranya Kan'an, anaknya. Masya Allah. Itu. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan kunjungan ke Taif dalam rangka menghindari, mencari perlindungan di Taif. Kenapa? Karena di Mekah ini bertubi-tubi beliau diserang oleh kafir Quraisy. Berangkat ke Taif dalam rangka apa? Mencari perlindungan dan menyebarluaskan dakwahnya. Sampai di Taif, Masya Allah, disambut dengan sambitan. Bayangin aja, saya datang kemari disambut pakai enak wedang, Bang. Wedang. Iya, Rasulullah disambut. Bapak-bapak ngaji ke sini, ya Allah, datang disambut sama lontong, sambut sama gorengan. Enggak ada. Gorengan. Enggak ada lontong. Ya udah, mudah-mudahan Jumat depan. Saudara hadirin yang berbahagia, disambut dengan empongan batu, disambut
dengan disambit dengan kotoran onta, disambit dengan besi, dengan tombak, apa baik yang ada di situ? Ya, Masya Allah, hingga giginya patah, berlumuran darah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lari ke bukit melarikan, menyelamatkan diri. Sampai di sana ada malaikat, ya Muhammad, izinkan saya untuk membalikan bukit ini supaya ditimpakan ke penduduk Taif. Apa kata Rasulullah? Jangan. Rasulullah bala berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengerti, tidak mengetahui sesungguhnya aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Bang Haji dakwah di sini nih, ditempongin nih sama kotoran. Saya yakin besok berhenti bikin pengajian, ya. Betul apa tidak, Pak? Iya. Bilang aja, udah dikatain aja. Wah, dianggap difitnah, gono gini segala macam. Saya yakin udah berhenti pengajian, Pak. Berhenti. Itu Rasulullah, kita mah kita. Ya, makomnya beda. Yalah, kita mah yang enak-enak aja lah, enak jadi umatnya ya. Ngaji, ada makanan ya makan, nggak ada ya tinggal patungan gimana biar ada gitu aja. Saudara hadirin yang berbahagia, ini dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah makna rahmat. Ya, jadi kasih sayang nggak langsung. Makanya dalam hadis yang lain, ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam oleh para sahabat, ya Muhammad, ud'u alal musyrikin. Wahai Rasulullah, doa kepada Allah supaya agar engkau berdoa supaya Allah mengajak mereka, menimpakan siksa kepada mereka. Tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Rasul? Inni lam ub'ats la'anan wa innama bu'ithtu rahmatan. Saya diutus bukan untuk melaknat. Saya diutus bukan untuk mendoakan, ya Allah, binasakan kaum orang kafir, hancurkan orang kafir. Tapi saya diutus sebagai rahmat, membawa kasih sayang, kedamaian, kelemah lembutan, kemurahan hati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa, Pak. Nah, inilah Rasulullah, rahmat yang kita sebut dengan rahmatul uzma, rahmat yang paling agung, rahmat yang paling besar. Makanya berarti Rasulullah sebagai rahmat yang paling agung, kita diberikan nikmat yang besar oleh Allah dengan dilahirkan dan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita kudu kudu senang, kita kudu gembira, kudu kita bahagia. Kenapa? Allah memberikan rahmatul uzma kepada kita sekalian. Ya. Saya enggak sombong, Pak. Saya enggak angkuh. Saya ceritakan tahadus bin nikmat. Itu kalau malam Sabtu saya kedatangan roh rahmat, Pak. Datangnya dia tuh luar biasa. Pakai motor. Sampai mantis. Dengerin, ada makanan, makan. Saya bilang, mantap ini, rahmatnya bisa makan. Rahmat bisa naik motor. Rupanya dia Bang Rahmat namanya. Ya. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita manusia diberikan rahmat Allah, maka kita harus gembira, kita harus bahagia, kita harus senang. Allah sendiri memerintahkan kita. Kita baca di dalam surah Yunus ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Qul, say, katakan Muhammad, bifadlillah, bi ilmillah, kata Al-Imam Ibnu Abbas, dengan karunia Allah, yakni Allah berikan ilmu kepada manusia.
wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah ai bi Muhammadin, dengan dilahirkan dan diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan ilmu dan rahmat, yakni lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diangkatnya menjadi rasul, falyafrahu, senanglah kalian semua manusia, senanglah, bahagialah. Jadi yang nyuruh senang Allah, Pak. Maksudnya apa? Bahasa kita mah syukur. Kenapa? Sudah diberikan rahmatul uzma, rahmat yang paling agung, yakni Rasulullah sallallahu alaihi. Kira-kira kalau kita berandai-andai bicaranya, andaikan Rasulullah tidak diutus, kita ini apa yang kita sembah? Berhalakah? Matahari kan? Bulan? Pohon asam? Pohon jengkol? Pohon cabai kan? Kuburan kah? Atau jangan-jangan beduk disembah? Nah, boleh jadi kita nyembah matahari, boleh jadi kita nyembah berhala, boleh jadi kita nyembah bulan, boleh jadi kita nyembah malam, siang, dan nyembah pohon, kuburan, dan lain sebagainya. Tapi dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, kita menyembah Allah subhanahu, dan kita proses kita itu masuk Islam, kita tidak ada jasa apa-apa. Yang berjasa mak bapak kita. Mak kita muslimah, bapak kita muslim, kawin, lahir kita sebagai anak orang Islam. Alhamdulillah, mereka yang berjasa bukan kita. Nah, makanya kita apa? Kita udah dikasih Islam, udah diberikan Nabi Muhammad sebagai rahmatul uzma. Kita dilahirkan dari rahim orang tua yang jelas-jelas Islam, dan kita ini sebagai ditakdirkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat mana lagi yang kita dustakan? Subhanallah. Ini bengong dengerin apa ngantuk ini? Sambilah deh. Udah lah, ngegaras aja lah, ngegaras lah. Hati munggah, yang penting kenyang gitu aja lah. Ya. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami? Ya, paham. Berarti Nabi Muhammad adalah rahmat. Maka dari itulah senangnya kita ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, huwa khairum mimma yajma'un. Senangnya kita dengan adanya ilmu yang Allah berikan dan rahmat yang Allah berikan kepada kita, yakni lahir Nabi Muhammad dan diangkat menjadi nabi dan rasul yang menjadi kekasih Allah, diberikan kepada kita ini. Maka senang kitanya ini terhadap nikmat tersebut lebih baik, lebih bagus ketimbang daripada apa yang kita kumpulkan, kita usahakan selama hidup kita ini. Mungkin di antara kita udah ada yang berhasil punya rumah, di antara kita ada yang udah berhasil punya istri, di antara kita ada yang punya berhasil punya anak, punya keturunan, bahkan punya cucu. Di antara kita ada yang punya berhasil, bandanya di mana-mana, duitnya banyak, punya pabrik dan lain sebagainya. Itu tidak ada nilainya apa-apa ditimbang dengan senangnya, bahagianya kita terhadap nikmat anugerah yang besar, yakni dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena harta itu semua kita tinggalkan, Pak. Nah, dengan diutusnya Rasulullah, kita sekarang menyembah Allah. Kita sujud, kita ruku, kita mengesahkan Allah, kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan harapan kita semua ketika wafat, mudah-mudahan membawa iman, melafadzkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur. Ini nggak bisa ditimbang dengan nikmat dunia, nggak bisa. Kenapa? Karena inilah keimanan yang luar biasa. Nah, oleh karena itulah
Maka sebagai ungkapan senang kita, sebagai sukacita, gembira kita, dalam rangka apa? Disinilah kita peringati setiap tahunnya ungkapan syukur kepada Allah, senang kita, bahagia kita karena Allah sudah memberikan rahmatul uzma kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, kira-kira jelas apa tidak? Berarti motivasi bikin maulid karena apa? Karena senang, karena bahagia, karena kita suka cita. Kenapa? Allah sudah memberikan rahmatul uzma, rahmat yang begitu besar kepada kita. Alhamdulillah. Yang senang ini kalau kita timbang dengan dunia nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena cinta kita dengan nikmat Allah itu berarti disitulah tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Makanya apalagi yang kita keluarin buat maulid, kalau ditimbang dengan apalagi rahmatnya Rasulullah nggak ada apa-apanya. Apalagi nanti kita coba akan bahas tentang syafaat Rasulullah, baik di padang mahsyar disebut dengan syafaatul uzma. Terus lagi nanti syafaat nanti kepada orang yang sudah masuk ke dalam neraka, Rasulullah belain minta kepada Allah agar orang ahli neraka dimasukkan ke dalam surga. Itulah bentuk kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang buat apa? Punya duit banyak, harta banyak, berlimpah, masuk neraka. Mendingan punya duit banyak, harta banyak, masuk surga. Betul apa tidak? Udah kita pikirin tuh gimana caranya tuh. Ya. Nah, disinilah jadinya kita sudah paham bahwa motivasi kita mengadakan peringatan maulid bukan semata-mata karena kita ikut-ikutan, bukan karena semata-mata ini sebagai tradisi, tapi karena dasar keimanan kita kepada Allah, karena anugerah yang besar Allah berikan kepada kita, ilmu dan rahmat yakni Nabi Muhammad diberikan kepada kita, bahkan nanti akan menolong kita nanti di akhirat. Rasulullah, apa yang kita keluarkan sekarang nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa, ntar kita mau nyumbang duit seberapapun kita nggak ada apa-apanya, karena Rasulullah akan membela kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal. Tanya buat maulid mah nggak usah hitung-hitungan, tapi dalam artian sesuai kemampuan. Jangan pulang maulid ibu-ibu, Pak, ya kunci motor ini STNK ini BPKB ini buat apa? Jual. Buat apa? Maulid berantem, po. Jangan, sesuai kemampuan masing-masing. Nah, itu aja ya. Jadi jangan kita timbang dengan ukuran maulid ini, kita harus mengukurnya dengan keimanan kepada Allah, ungkapan syukur kita kepada Allah. Apapun yang kita korbankan, kita sedekahkan, tenaga, pikiran, harta sekalipun, tidak ada nilainya apa-apa. Kenapa? Dibanding belaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di akhirat. Nanti saya akan bahas tentang gambaran rahmat Allah, sampai gambaran rahmatnya Rasulullah sebagai rahmat nanti seberapa luar biasanya. Mudah-mudahan pada waktu yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira sebelum saya lanjutkan, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Barangkali ibu-ibu atau bapak-bapak. Kalau udah ya udahlah. Apa yang banyak? Nggak jauh-jauh ya. Udah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya syafaatul uzma terhadap orang-orang yang tidak menikmati apa rahmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang kita tahu lah, kita tidak sebut namanya. Apakah mereka mendapatkan syafaatul uzma dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Itu saja dari saya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Ini insya Allah secara gamblang mungkin nanti, tapi ini kisi-kisi bocoran. Ya nggak salah. Syafaatul uzma, yang disebut syafaatul uzma, pertolongan yang besar yang Allah berikan dengan memberikan kewenangan kepada Nabi Muhammad SAW itu di padang mahsyar. Padang mahsyar itu lapangan yang luas, kagak ada belokan kanan kiri, kagak ada mah. Kali gitu nyari warung kopi kagak ada, nyari Indomaret kagak ada, Alfamart kagak ada, barangkali mall gitu nggak ada, rest area kali kagak ada, kendaraannya kagak ada. Oh, lapangan luas kumpul manusia. Insya Allah. Matahari yang begitu dekatnya jaraknya. Manusia saat itu mengalami dahaga yang luar biasa. Insya Allah. Pengen mati kagak bisa mati, udahan mati. Hidup sengsara. Manusia lari-larian. Nyari. Datangin Nabi Adam. Ini suka cerita. Nanti hadisnya. Ini hadis sahih. Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat pada masyarakat. Datang ke Nabi Nuh, gak bisa juga. Datang kepada Nabi Ibrahim, gak bisa. Terus Nabi Musa, Nabi Isa, terakhir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau sujud di hadapan Allah lama. Sampai Allah katakan, irfa rasak, Muhammad, angkat kepalamu, minta apa yang kamu mau. Maka saat itulah Rasulullah SAW, untuk kasih sayang kemurahan hati beliau, lemah kelembutan beliau, beliau mengharapkan untuk supaya umatnya diberikan syafaat, pertolongan dari Rasulullah SAW. Jadi umat gelisah semua, Pak. Mau minta ke siapa ini? Bingung di padang mahsyar. Nabi Adam datengin, gak bisa. Nabi Nuh datengin, gelisah semua, putus asa dan lain sebagainya. Beruntunglah kita orang beriman kepada Allah. Disitulah dalam hadis dikatakan, kata beliau Rasul, yang akan mendapatkan syafaat adalah orang yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita dagang minta pertolongan Allah, bukan minta kepada benda-benda. Kita usaha minta pertolongan Allah, jangan kita memuja-muja yang lain selain Allah. Apapun usaha kita, disitulah kita bersandar kepada Allah Subhanahu. Sebab khawatir sholat kita tapi kita meminta kepada selain Allah, terjadi kesyirikan. Na'udzubillah. Adapun syirik kecil, diantaranya kita beramal masih mengharapkan orang lain, menghormati orang lain dan lain sebagainya. Itu namanya riya. Mudah-mudahan kita bertaubat, mohon ampun kepada Allah supaya diampuni dosa-dosa kita sekalian. Adapun mungkin kita dalam syirik hobi kita, wah masih kadang-kadang obat ini bisa nyembuhin paten banget, itu syirik hobi. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Jadi kisi-kisinya seperti itu. Secara gamblangnya insya Allah pada pertemuan yang berikut. Jadi caranya adalah tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hadirin yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadaka. Surah Hud ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul, dan semua kisah para rasul, para nabi kami ceritakan kepadamu Muhammad. Dalam rangka apa? Manusabbitu bihi fuadak. Allah meneguhkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan kepada Nabi Muhammad, nih Nabi Nuh berdakwah ratusan tahun, yang ikut cuma 80 orang.
Bapak-bapak bayangkan, misalnya Bang Haji dakwah di sini, yang ngaji cuma 2 orang. Mungkin seminggu bertahan, 2 minggu mulai datuk. Yang satu puyeng tinggal atu. Ya Allah. Kira-kira gimana? Lanjut apa udahan? Bener bang gede pak. Wah ilah ilah. Bener gede. Yang ngaji cuma 2 orang. Ya Allah, entah kan diminta iuran infak lah udah, masalah besok kagak datang. Ya, bayangkan bagaimana dakwahnya Nabi Ibrahim, tantangannya menghadapi Namrud. La haula wala quwata illa billah. Diceburin ke api, kali empang mah masih adem, api banget, api. Apinya bukan api kompor rinai. Lah tungku benar-benar tungku gede. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah para nabi itu penuh resiko, penuh tantangan, penuh rintangan, enggak tanggung-tanggung. Nah disitulah Allah kisahkan para nabi dan para rasul kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meneguhkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang apa hikmah buat kita dengan adakan peringatan Maulid Nabi, diceritakan kisah Rasulullah? Kita yang lemah, kita yang cengeng, kita ini kayak kerupuk ketemu air. Kerupuk ketemu air. Tahu ketemu air kalau kerupuk kayak gimana? Lah begitu. Ngaji semangat-semangatnya dikatain, lah udah bubar besok. Jadi panitia diomongin doang, lah udah kagak ngaji lagi. Ya Allah. Mental kita begitu tuh. Pokoknya mana? Kita yang lemah, kita yang kekurangan ini sangat butuh teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan kalau hidup kita nggak ada contohnya, kayak apa kita? Mau contoh siapa? Firaun kah? Korun kah? Namrud kah yang mau kita contoh? Atau Michael Jackson kah? yang kemarian dikit gitu. Ya. Disitulah kita butuh yang namanya contoh. Kita baca sejarah Rasulullah, bagaimana dakwah Rasulullah, kita mah nggak ada ujung kukunya. Sekarang dakwah enak, saya ngerasain banget. Apalagi bulan Maulid dipanggil udah kayak raja, Bapak Ibu. Tiba ngomong sejam 2 jam, pulang nenteng segala macam. Saya pikir ya Allah. Tapi inilah hadiah keberkahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perjuangannya nggak ada ujung kuku. Kadang-kadang kita mah dihina, kadang-kadang dihasut jamaah, bubar pada. Nggak ada ujung kukunya. Udah begitu aja kita langsung kayak kerupuk naik perset. Ya, kamu nambah ini lagi ya. Ya begitu kita. Ya Allah. Makanya kalau kita contoh dakwah Rasulullah SAW, kalau kita tidak ada segitunya, kita ada Rasulullah kita contoh. Lah bagaimana kagak ada bang? Betul apa tidak? Nah inilah. Ya. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan peringatan Maulid dibacakan sejarah-sejarah Rasulullah untuk meneguhkan hati kita yang lemah, meneguhkan keimanan kita. Bagaimana merawat iman dan Islam kita ini? Allahumma shalli wa barik. Jadi peringatan Maulid bukan timbang kita makan kembuli. Itu cuma sebatas secara seremonial, tapi di situ ada nilai syukur yang mendalam pada Allah Subhanahu. Baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Qala Isa
ibnu Maryam. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Qala Isa bin Maryam, telah berdoa Isa bin Maryam. Bani Israel mintanya macam-macam, sama kayak umat Nabi Muhammad. Yang seorang raja itu kan minta supaya bulan dibelah dua, supaya minta anaknya diberikan kesembuhan. Semuanya dikabulkan. Nah, ini Bani Israel minta kepada Nabi Isa supaya apa? Turunin makanan dari langit. Luar biasa. Turunin makanan dari langit. Nabi Isa berdoa, qala Isa bin Maryam, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma ya Allah, Rabbana Tuhai kami, Tuhan kami, anzil alaina ma'idatan, turunkan kepada kami hidangan dari langit. Allah ijabah, Allah turunkan hidangan beserta meja-mejanya lengkap. Wallahu alam, ada tenda apa kagak? Namanya orang namanya lagi rayaan Pak. Ya kan? Wallahu alam. Tapi sama meja-mejanya, bayangin, nggak tanggung-tanggung. Terus takunu lana idan li awwalina wa akhirina. Hari itu menjadi hari raya. Hari raya agung. Hari di mana orang semuanya senang. Pesta, bahagia. Kenapa? Allah berikan makanan dari langit. Gak tanggung-tanggung. Yang bikin bukannya manusia, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kali kita makan begini mah bikinan kita juga manusia. Ya. Tapi langsung dari langit. Mujizat Nabi Isa alaihissalam. Terus akhirnya jadi hari raya saat itu. Kita mungkin kalau hari raya Idul Fitri itu ada diperingatin. Ya. Terus ya kayak Maulid jadi hari raya diperingatin. Sampai terus hal itu setiap tahunnya diperingati terus oleh umatnya Nabi Isa alaihis. Kenapa? Wa ayatan minka, karena termasuk tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Iya, tanda kebesaran Allah. Allah yang menurunkan hidangan dari langit serta meja-mejanya. Wallahu alam, ada tenda apa kamu? Ya. Apa hubungannya dengan rahmatan lil alamin? Hadirin yang berbahagia, itu termasuk daripada hari raya yang dirayakan, yang dibesarkan, yang diagungkan, karena itu merupakan tanda kebesaran Allah, bukan buatan manusia. Dan itu termasuk salah satu mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Makanya diperingati setiap tahunnya pada hari yang sama di tanggal yang setiap tahunnya seperti itu. Karena itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu timbang makanan. Bagaimana yang kita diberikan oleh Allah rahmatul uzma, rahmat yang paling agung, yakni Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Kita lebih mementingkan, lebih mendahulukan, lebih mengutamakan ketimbang makanan dari langit, Pak. Perayaan Maulid ini kita lebih, kenapa? Jangan kita lihat masalah tenda berapa, sound berapa, makanannya berapa. Bukan. Ungkapan syukur kita kepada Allah karena kita sudah diberikan rahmatul uzma, yakni Nabi besar Muhammad. Apa yang kita keluarkan kagak ada seujung kukunya. Karena Nabi Muhammad akan membela kita. Inilah yang harus kita tanamkan dalam hati kita, motivasi kita dalam rangka merayakan hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Wa dzakirhum, kita baca terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Surah Ibrahim ayat 5. Wa dzakirhum, dan ingatkanlah mereka bi ayyamillah, tentang hari-hari Allah. Maksudnya hari di mana Allah menurunkan nikmat-nikmatnya kepada mereka, ada manusia. Inna fi dzalika, sungguhnya pada hari-hari di mana diturunkannya nikmat-nikmat Allah itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang penyabar lagi bersyukur. Hadirin yang berbahagia, ulama salaf menafsirkan tentang hari-hari Allah ini maksudnya apa? Kalau sekarang ini dengan hari raya, hari besar Islam. Contohnya, yakni Maulid Nabi Muhammad, hari di mana dilahirkan seorang manusia yang mulia, yang agung, dan sebagai rahmat yang paling mulia. Di antaranya lagi Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang oleh-olehnya kita amalkan sekarang sholat 5 waktu. Hari besar bukan? Hari besar Pak. Itu nikmat yang besar. Jangan dianggap saya mah cuma melaksanakan perintahnya. Jangan. Tapi kita disitulah nikmat yang agung yang besar. Bahkan Isra Mi'raj mukjizat terbesar setelah Al-Qur'anul Karim. Dan terakhir di antaranya tahun baru Islam, di antaranya lagi nuzulul Quran. Bagaimana kalau kita tidak ada Al-Quran? Bagaimana hidup kita tanpa Al-Quran? Bagaimana? Nah, disinilah nikmat yang agung. Kalamullah turun Al-Quran. Subhanallah. Ini dalam memahami, dalam menghayati, kita dalam mengkaji dan mempelajari. Walaupun dalam hari-hari Allah, di situ banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itulah mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa mensyukuri berbagai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk taat pada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Benar datang dari Allah, saya datang dari saya pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf ya sesuatunya. Kalau ada tanya, ya ntar habis kita sambil ngopi aja. Barangkali itu saja. Saya mohon maaf lahir batin. Saya simpulkan, kalau kita memperingati Maulid Nabi, motivasi kita adalah karena ungkapan syukur kepada Allah atas nikmat yang agung, rahmatul uzma Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian jangan kita banding-bandingkan. Saya keluar udah sekian juta, saya keluar nggak ada apa-apanya. Nanti syafaatul uzma yang kita harapkan. Oleh karena itulah maka mudah-mudahan kita motivasi diri kita. Walaupun ini Maulid bagian daripada tradisi, tapi di situ ada bentuk syukur kita kepada Allah. Itulah yang menjadi nilai kita, motivasi kita. Jangan ragu dengan walaupun itu tradisi tapi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada yang membid'ahkan bid'ah sesat dan lain sebagainya, ya itulah beda pemahaman sama kita. Udah nggak usah diikuti. Ya, udah pokoknya kita yang ahlus sunnah wal jamaah. Baik, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.